Prakanca padha elinga urip ning donya tan langgeng kaya kembang suket ing ora-ora sedelo mekar endah sedelo maneh alum busana garing tanpa prakanca padha elinga urip ning donya tan langgeng kaya kembang suket ing ora-ora sedelo mekar endah sedelo maneh alun busana garing tanpa delengen jagate akeh bencana pratandha wis sedang rawuhe padha mratobato Yesus margane kaswargan kamulyan cuma wis ning kowe bekti padha ngabekti nglumpukna bondo ning swarga awit bondo ning donya ora langgeng ning donya kebak bencana lan kebak rayap rengeng ngabekti padha ngabekti delengen jagate akeh bencana pratandha wis sedang rawuhe padha mratobato Yesus margane kaswargan kamulyan cuma wis ning kowe delengen jagate akeh bencana pratandha wis sedang rawuhe padha mratobato Yesus margane kaswargan kamulyan cuma wis ning kowe kaswargan kamulyan cuma wis ning kowe kaswargan kamulyan cuma wis ning kowe. Kami bersyukur Tuhan oleh kasih dan anugerah-Mu saat ini kami dari tim GKI Mana Eklesia Malang dalam ibadah live. Kami percaya oleh kemurahan-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kiranya Allah Roh Kudus mengurapi, memimpin setiap kami sehingga pelayanan kami saat ini boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi setiap saudara-saudara kami, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pelayanan kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Mari Bapak Ibu tetap bersemangat dan bersuka cita. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, biarlah kita tetap berdiri sebagai orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, selamat berjumpa kembali bersama kami, tim JKI Mana Eklesia Malang, di dalam tayangan ibadah live. Bapak, Ibu, Saudara tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya membawa kita terus hidup di dalam kebenarannya. Agar apa yang kita lakukan, Tuhan mengakuinya. Tidak hanya selama kita hidup di bumi, tapi sampai nanti di dalam kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan pujikan pujian ini setiap tarikan nafasku. Kita dedikasikan dan kita peruntukkan hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah bisa, kita akan pujikan bersama-sama pujian ini. Yang belum, mari belajar bersama kami. Dan Bapak, Ibu, sebelum kita memujikan, saya jemput Bapak, Ibu, baik yang ada di rumah juga yang ada di gereja, untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini setiap tarikan nafasku. Haleluya. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyut nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Sekali lagi katakan, setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Tuhan Allah sangku hidup, hanya Kau tujuanku. Apapun yang kulakukan untuk kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memahami dan mengerti apa yang menjadi alasan untuk kita hidup. Di dalam segala perkara, di dalam segala hal, apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari setiap kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam segala hal, menyenangkan bukan hanya dengan apa yang kita miliki, tapi dari segala sifat, sikap, dan tingkah laku kehidupan kita. Sebab setiap tarikan nafas kita, setiap detak jantung kita, setiap denyut nadi kita, mari kita peruntukkan hanya bagi Tuhan, bagi kemuliaan-Nya. Kita akan pujikan pujian ini dari awal kembali, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik. Sekali lagi, haleluya. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Tuhan Allah sang kehidup, hanya Kau tujuanku. Apapun yang kulakukan untuk kemuliaan. Kembali lagi, Tuhan alasan, Tuhan alasan kehidup, hanya Kau tujuanku. Apapun yang kulakukan untuk kemuliaan. Katakan menyenangkan-Mu, haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Oh, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan, kembali katakan, menyenangkan-Mu, haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Haleluya. Menyenangkan-Mu,
senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan sekali lagi dengan segenap hati, haleluya, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan Tuhan dalam segala perkara, haleluya, menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, katakan dimanapun ku berada, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Sekali lagi, haleluya, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkanmu, ku mau memberi yang terbaik kepadamu, Allahku, Tuhanku, Yesusku. Haleluya, haleluya, Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Engkau yang menjadikan ada dari yang tidak ada oleh firman-Mu. Haleluya, Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Engkau Allah Israel, Allah yang Maha Tinggi, Elohim Yahweh, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Haleluya, hidana namase, hikini naramase, inana lama. Haleluya, seniki dirakana rapase. Haleluya, tiada yang seperti Engkau, Allah Israel, Allah mulia, Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Sebaot, Jehovah Tsidkenu, Jehovah El Roi, Allah yang Maha Tinggi. Haleluya, ku puji selamanya, takkan berhenti aku menyembah-Mu, takkan berhenti aku memuja-Mu.
Engkau Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kami sembah untuk selama-lamanya Allah Israel, Elohim Yahweh, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh berada di hadirat-Mu. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Urapi Tuhan, semua Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan para hamba-hamba Tuhan. Siapapun yang mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, dimanapun kita berada, dan apapun keberadaan kita, Bapak Ibu Saudara, setiap kita butuh akan pengakuan. Kita diakui keberadaan kita diakui bahwa kita ada, dan siapa kita. Entah sebagai orang-orang biasa, orang kecil, masyarakat awam, atau Bapak Ibu yang memiliki kedudukan di masyarakat, di pemerintahan. Siapapun kita butuh akan pengakuan. Namun kadang-kadang pengakuan yang kita terima seringkali tidak jujur, tidak tulus, tidak ikhlas. Karena kadang-kadang ada tendensi, ada motivasi di balik pengakuan itu. Namun Bapak Ibu, sebesar apapun pengakuan yang kita terima dari manusia, seringkali tidak membuat kita puas. Karena pengakuan itu juga kadang-kadang malah membuat jerat atau kesulitan di dalam hidup kita. Namun ada satu pribadi yang memberikan pengakuan yang jujur, yang apa adanya. Karena dia melihat bukan hanya fisik, tapi dari keseluruhan sikap dan juga karakter kita, yaitu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dialah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan tentang pengakuan Allah atas orang pilihan. Bapak Ibu Saudara, Allah itu mengakui kita sebanding dengan penilaiannya terhadap siapa kita. Karena itu Allah menilai kita sesuai dengan karakter, perbuatan, dan sikap hidup kita. Atas orang-orang pilihan. Allah memilih kita bukan hanya karena kita ini keturunan dari umat pilihan.
Memang benar Allah memilih umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Tetapi juga Allah memilih orang-orang yang belum percaya dari bangsa lain sesuai dengan perbuatan dan karakternya. Nah, sebelum itu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Bagaimana penilaian Allah terhadap pribadi yang menjadi junjungan hidup kita. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Dipersilahkan. Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kejadian ini atau peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus mendatangi Yohanes Pembaptis yang sedang membaptis orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi yang mau percaya ya, dan mau dibaharui di dalam kehidupannya. Mau bertobat meninggalkan segala kejahatan termasuk di dalam ya, rutinitas kehidupan agamawi. Ketika Tuhan Yesus datang kepadanya, Yohanes Pembaptis tahu bahwa dialah yang selama ini dia tunggu. Dia yang akan datang, kata Yohanes Pembaptis. Membukakan tali kasutnya pun dia mengatakan tidak layak. Oleh karena itu ketika Yohanes Pembaptis tahu bahwa dialah Sang Mesias, Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, Yohanes merasa sungkan. Karena seharusnya dia yang dibaptis. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa semua yang terjadi harus digenapi sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penilaian Tuhan atas hidup orang-orang pilihannya itu sebanding lurus dengan pengakuan Tuhan. Karena itu tidak mungkin Tuhan menilai seseorang tanpa memiliki dasar yang kuat akan pribadi orang tersebut. Dan ketika Tuhan memberi penilaian dan orang itu layak, Tuhan mengakuinya, memproklamirkannya di depan banyak orang. Sebagai tanda bahwa orang itu dipilih, bahwa orang itu terpilih, bahwa orang itu layak untuk diproklamirkan, diakui di depan umum siapa dia sesungguhnya. Dialah Sang Juru Selamat, Anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, standar kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Di luar itu masih kurang. Bahkan tidak layak atau tidak memenuhi standar dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang selalu datang untuk mendengar ajarannya, kalau dia mau diakui dari Sang Maha Pencipta, Bapa di surga, maka dia juga harus memiliki sikap dan perilaku hidup
yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-32 dan 33. Dipersilahkan. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-32 dan 33. 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, Tuhan Yesus berkata, setiap orang, siapapun dia, dari suku, bangsa, kaum dan bahasa manapun yang ada di bumi ini. Tuhan tidak pernah membedakan suku, bangsa, kaum dan bahasa. Memang ada umat pilihan Allah bangsa Israel. Tapi di luar itu semua, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bukan umat pilihan. Termasuk kita, bangsa Indonesia. Tapi oleh anugerahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya, firman Tuhan katakan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena itu ada kesempatan dari Bapak Ibu Saudara untuk menjadi orang pilihan. Supaya Allah mengakui kita, tidak hanya di depan masyarakat umum, memproklamirkan siapa kita, tetapi juga akan mengakui di depan para malaikat-malaikat di surga. Di sini malaikat yang taat, malaikat yang melayani Allah Bapa siang dan malam, yang hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Bukan malaikat yang sudah jatuh, yaitu si iblis. Jadi setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka aku juga akan mengakui di depan malaikat-malaikat. Dan setiap orang yang menolak aku di depan manusia, maka Tuhan Yesus juga menolak setiap orang yang menyangkal, yang tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan para malaikatnya dan di hadapan Allah Bapa di sorga. Nah, bagaimana Bapak Ibu supaya pengakuan kita itu benar-benar sah? Ada kebenaran yang ingin saya sampaikan, ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu mengenal Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin seseorang itu mengakui sebelum dia kenal, sebelum dia tahu secara pribadi, mengenal secara khusus. Lalu tiba-tiba dia mengakui, oh iya orang itu baik, oh iya orang itu murah hati, oh iya orang itu sabar, oh orang itu penuh dengan kasih. Kalau kita belum pernah kenal dia, kita tidak tahu siapa dia, siapa namanya, dari mana dia berasal. Tidak mungkin tiba-tiba kita mengakui dia di hadapan banyak orang. Tentunya kita sudah mengenal dia bukan hanya sekali, 2 kali, tetapi secara intens. Maka ada orang menyebut sebagai sahabat karib. Sahabat yang sangat dekat, yang akrab,
yang membuka dirinya untuk sahabatnya. Dan sahabatnya pun demikian, mengetahui seluruh keberadaannya. Tidak hanya nama, latar belakang keluarga, pendidikan, strata ekonominya, statusnya, tetapi juga sampai kepada kesukaannya dan juga ketidaksukaannya. Semuanya dia kenal. Makanya Tuhan Yesus memposisikan dirinya kepada kita sebagai sahabat. Amsal menulis bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesusahan. Itulah sahabat. Jadi pengakuan Allah terhadap orang percaya karena orang itu yang pertama dia mengenal Allah secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada contoh-contoh dari tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita juga belajar dari mereka. Siapa-siapa mereka yang dipilih Allah, diakui Allah, tidak hanya di hadapan masyarakat secara umum, tetapi juga sampai di hadapan para malaikatnya di sorga. Itu sungguh luar biasa. Mungkin Bapak Ibu, Allah tidak secara langsung mengakui kita dengan cara memproklamirkannya di depan umum, di depan banyak orang. Tapi percayalah, bahwa ketika kita percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah menerima kita, Allah mengakui kita sebagai miliknya, yang sudah ditebus melalui darah yang kudus, darah putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ya, setiap kita yang mengakui dia di hadapan masyarakat, di hadapan manusia, di hadapan dunia ini, dia akan mengakui kita di hadapan malaikat dan di hadapan Allah Bapa di surga. Itu sungguh luar biasa. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kejar hidup berkenan kepada Tuhan supaya pengakuan Tuhan itu kita dapatkan ketika kita berjumpa dia kelak muka dengan muka. Tokoh yang pertama yang ingin saya kita pelajari bersama-sama adalah Daud. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24. Mari dipersilakan. Mazmur pasal 139 ayat 23, 24. 2 dan 23, 24 langsung aja. Dua, 3 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ketahuilah pikiranku. Apakah jalanku serong? Daud sebagai seorang raja dan sejak muda, sejak dia masih remaja, dia sudah belajar untuk mengenal Allah. Dan di dalam pengenalannya akan Allah,
dia belajar juga untuk setia, taat kepada perintah dari orang tuanya. Ketika saudara-saudara sedang berperang, dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Setiap kali dia, ketika domba-dombanya sedang makan rumput, dia sambil memetik kecapi, menaikkan sebuah lagu pujian. Dia belajar untuk mengenal Allah dan juga menyenangkannya. Oleh karena itu, walaupun Daud juga bukan orang yang sempurna, karena dia juga melakukan kesalahan dengan mengambil istri Uria. Dengan dia bersikap sombong menghitung barisan orang-orang Israel. Sehingga orang Israel kena tulah karena perbuatan Daud. Uria harus meninggal karena konspirasi dari Daud. Tapi mengapa Allah tetap memilih Daud? Karena dia selalu membuka dirinya. Mengakui semua kesalahannya. Mengakui semua dosa dan kelemahannya. Dia tidak menutup-nutupi pelanggarannya. Makanya dia meminta Allah untuk menyelidikinya. Hatinya, batinnya, pikirannya, supaya jangan jalannya serong. Supaya dia tetap berjalan di dalam kebenaran. Mungkin Bapak Ibu hidup kita tidak seluruhnya benar. Ada banyak kesalahan dan pelanggaran yang kita buat. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk terus menyenangkan hati Tuhan, mengakui kelemahan dan kekurangan kita, seperti Raja Daud. Jadi yang kedua Bapak Ibu, pengakuan Allah atas orang pilihan, atas kita yang percaya. Yang pertama tadi mengenal, yang kedua hidup berkenan kepada Tuhan. Bukan karena kita ini sudah sempurna, tapi kita mau belajar, memperbaiki diri dari setiap kekurangan. Supaya jangan kita ulangi kesalahan yang satu kepada kesalahan yang lain. Kita terus mau memperbaiki diri seperti Daud. Makanya Allah terus memperhitungkan keturunan Daud. Walaupun keturunan Daud melakukan banyak dosa dan pelanggaran, tapi kerajaannya tetap kokoh. Daud tetap diakui sebagai raja di bangsa Israel. Makanya Tuhan Yesus Kristus sendiri dikatakan sebagai keturunan Daud. Tokoh yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah Ayub. Bapak Ibu Saudara, Ayub ini bukan umat pilihan, bukan bangsa Israel. Tapi mengapa Allah memilih dia? Ayub ini dari tanah Uz. Kita akan baca ya, Ayub pasal yang pertama, ayat pertama 6-8. Dipersilahkan. Ayub pasal pertama, ayat yang pertama 6 sampai yang ke-8. Yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan,
dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh indah firman Tuhan ini. Ini mengkonfirmasi bahwa sekalipun bukan bangsa pilihan, mengapa Ayub dipilih oleh Allah? Ayub dinilai oleh Allah. Ayub diakui oleh Allah. Tidak hanya di hadapan anak-anak Allah. Ini diceritakan ya suasana ketika ada sidang ilahi di sorga, di mana anak-anak Allah hadir, tetapi di sana juga ada iblis yang menyelip, ingin nguping, ingin tahu apa yang dibicarakan oleh Allah bersama orang-orang pilihannya dengan anak-anak Allah. Lalu Tuhan bertanya, dari manakah engkau? Iblis menjawab, dari menjelajahi bumi. Jadi iblis itu berkeliling seperti firman Tuhan yang ya ditulis oleh ya, Rasul Petrus itu. Bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan berkeliling. Dan ini memang benar, iblis itu berkeliling menjelajahi bumi. Dia melihat semua hal yang terjadi di dunia ini, termasuk pada setiap manusia, pribadi lepas pribadi. Lalu Tuhan tanya, apakah engkau kenal Ayub? Kan di manusia di bumi walaupun zaman dulu belum miliaran Bapak Ibu. Sekarang ini jumlah manusia ketika tanggal 15 November yang lalu ya, pas KTT G20, itu manusia di bumi ini sudah mencapai 8 miliar. Tidak hanya banyak, sangat banyak sekali. Lalu Tuhan tidak hanya bertanya apakah kamu kenal Ayub, tapi seperti ayat pertama, dia saleh, jujur, hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Luar biasa ya. Kalau Tuhan juga mungkin ya mengakui kita di hadapan anak-anak Allah, di hadapan para malaikat di surga, bahkan kepada iblis dan dunia ini. Tuhan memproklamirkan siapa kita, siapa jati diri kita ini. Luar biasa. Karena itu mari Bapak Ibu kita kejar. Jangannya kita mengejar ya harta benda, materi, kedudukan, pangkat derajat, nama baik. Boleh kita itu ya mengejarnya, tapi ternyata banyak orang yang mengejar malah jatuh ke dalam dosa. Kadang tidak sampai di sana malah hancur di dalam perjalanannya. Mari kita terus mengejar perkenanan Allah. Seperti Ayub, walaupun dia bukan bangsa pilihan, tetapi dia belajar hidup saleh, hidup jujur, hidup takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Kriteria ini, ya, ditaruh, disematkan atas hidup Ayub dari Allah, dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Karena memang kenyataannya seperti itu. Bagaimana dengan kenyataan hidup kita setiap hari? Apakah kehidupan yang saleh dan jujur,
takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, itu juga ada di dalam diri kita. Kita ini orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, tapi apakah hidup kita ini sudah meneladani kehidupan Kristus setiap hari? Ternyata Bapak Ibu, penilaian Tuhan atau pengakuan Tuhan itu standarnya sangat tinggi. Karena itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena patronnya, contohnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kurang dari itu berarti belum. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kita terus berusaha keras dan kita kejar sampai di sana. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, pengakuan Tuhan atas orang pilihan, atas kita, itu standarnya seperti yang Ayub miliki, kesalehan dan kejujuran. Yang ketiga, saleh dan jujur itu mutlak ada di dalam hidup kita. Terus bagaimana Pak Yafet kalau saya belum mencapai itu? Ayo bekerja keras, ayo terus berusaha sampai kita menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun pada akhirnya Ayub harus diuji dengan kehilangan 10 anaknya, harta bendanya, hewan ternaknya, rumahnya, bahkan kesehatannya, keluarganya habis. Istrinya pun mengatakan, matilah engkau dan kutukilah Allahmu. Tapi dalam kesakitan, di dalam penderitaan, sedikit pun tidak ada kata-kata yang menghujat, yang menyalahkan Tuhan dengan kejadian yang dia alami. Walaupun dia harus berdebat dengan teman-temannya, tapi pada akhirnya dia mengatakan, dulu aku mengenal Allah dari kata orang, tapi sekarang mataku melihat sendiri, mengalami sendiri. Ayub pasal 42. Itu Bapak Ibu boleh baca. Jadi Bapak Ibu, dari kehidupan saleh dan jujur, walaupun ada banyak penderitaan, kehilangan, sakit, penyakit, olokan, ejekan, tapi pada akhirnya Tuhan kembalikan, pulihkan 2 kali lipat dari kesalehan dan kejujuran, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub, ya, benar-benar seperti emas yang murni, yang sudah selesai dilebur di dapur perapian. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Tokoh yang selanjutnya yang akan kita pelajari, Nuh. Kita akan membaca dari Nuh pasal 6 ayat yang ke-9, Kejadian maksudnya. Ya. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Mari silahkan dibaca. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh dikatakan firman Tuhan orang benar dan tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Sehingga Allah memilih Nuh dan juga keluarganya, istri, ketiga anaknya dan ketiga mantunya. Anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Ketika hujan 40 hari 40 malam dan dunia ini ditenggelamkan, sebelum itu 40 tahun lamanya
Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, padahal Nuh tinggal di atas gunung. Ketika sambil membuat bahtera, Nuh mengabarkan kabar supaya mereka hidup benar, supaya mereka menjauhi dosa, supaya mereka mau percaya kepada Tuhan. Ditertawakan, diolok-olok, pemberitaan Nuh tidak diterima, ya, malah mungkin diejek, dianggap sebagai orang gila. Hidup di atas gunung membuat kapal. Mana ada banjir pun tidak akan sampai naik. Ada hujan deras pun tidak akan menenggelamkan. Menurut pikiran manusia-manusia jahat yang ada di zaman Nuh. Tapi karena Tuhan sudah melihat bahwa bumi bersama manusia sudah rusak, ya, lakunya ya sudah jahat, akhirnya Tuhan menghukum bumi ini melalui air bah. Dan Nuh setia melakukan firman Tuhan. Tidak sedikit pun ya, dia lewati, abaikan. Dia lakukan dengan teliti seperti yang Tuhan katakan. Bahkan bahtera-bahteranya itu persis dia buat seperti Tuhan berfirman kepadanya. Sampai akhirnya sebelum air bah datang, Nuh diutus untuk membawa seluruh hewan-hewan yang ada di bumi ini sepasang-sepasang supaya tidak punah. Akhirnya masuk semua di bahtera. Betapa besarnya bahtera yang Nuh buat. Karena bisa memuat seluruh hewan ciptaan Tuhan pada zaman purba dan keluarganya Nuh. Dan selama berhari-hari lamanya, berbulan-bulan lamanya, hewan itu dicukupi makannya oleh Tuhan, dipelihara tidak berontak, dan kapalnya pun tidak rusak. Sampai akhirnya benar-benar ya hujan itu surut dan kapal itu mendarat ya di satu bukit di Ararat. Di sanalah kehidupan baru mulai ada lagi di bumi. Jadi Bapak Ibu, pengakuan Tuhan atas orang percaya, atas kita, ketika kita hidup bergaul dengan Allah. Bergaul itu bukan hanya sekedar kenal dari jauh, tetapi bergaul itu secara intim, secara akrab. Mengenal sampai kepada kedalaman hati dan keberadaan kita. Mari kita hidup bergaul dengan Allah seperti Nuh. Karena dunia ini jahat. Kita tidak tahu apakah penghukuman itu akan terjadi lagi. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak akan menghukum ya dunia ini seperti waktu zamannya Nuh. Tapi dunia ini sudah diperingatkan ya. Hukuman Tuhan sekarang melalui sakit penyakit, deru perang, kelaparan, gempa bumi dan sebagainya. Dan baru-baru ini ya negara kita, saudara-saudara kita yang ada di Cianjur dan sekitarnya baru terkena musibah gempa bumi. Ada ratusan jiwa yang meninggal. Ada ratusan ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal dan mengungsi. Kalau kita masih tinggal aman, kita ini bersyukur. Tapi Bapak Ibu, dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan tempat yang aman. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, arahkan terus hidup kita kepada langit baru dan bumi baru. Di mana kita akan tinggal di sana selamanya bersama dengan Sang Pencipta, Allah Bapa dan
Juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari seperti Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kita juga mau hidup bergaul dengan Allah. Setiap hari, setiap saat. Dalam segala situasi, kondisi. Jangan merasa mapan dan nyaman. Seolah-olah kita akan jauh dari bencana dan mara bahaya kecelakaan. Itu bisa datang tiba-tiba. Tetapi orang yang bergaul kepada Allah, maka Allah akan memberitahukan apa yang akan terjadi, mempersiapkan kita untuk lebih waspada dan berjaga-jaga. Supaya pada akhirnya kita tidak binasa seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Pribadi yang terakhir, tokoh yang terakhir, kita akan belajar dari Abraham. Kita akan baca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Dipersilahkan. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di zaman Bapak Abraham, lembah Sumeria ada lembah yang tersubur di daerah Persia. Dan keluarga Abraham adalah keluarga yang diberkati. Dan sebagai tokoh masyarakat yang dikenal oleh banyak orang. Tentunya anaknya atau pewarisnya nanti akan meneruskan jabatan atau kedudukan dari bapaknya atau dari keluarganya. Tapi ketika Allah memanggil, waktu itu Abraham tentunya belum mengenal siapa Allah, Sang Pencipta. Dia belum mengenal secara pribadi. Tapi ketika Allah memanggil, Abraham langsung percaya. Dia langsung mengikuti perintah Tuhan, walaupun dia belum kenal siapa dia. Dan dia tidak tahu kemana tujuannya, tapi dia mengikuti dengan setia. Oleh karena itu, ketika Abraham menerima perintah itu, Allah menganggap itu adalah iman percaya Abraham. Sehingga Abraham dipilih oleh Allah untuk menjadi bapa leluhur dari bangsa pilihan orang Israel. Tetapi firman Tuhan juga katakan bahwa Abraham itu adalah bapa orang beriman. Bapa dari kita, walaupun kita ini jauh dan tidak ada hubungan darah dengan Abraham. Tapi ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus yang adalah juga keturunan dari Abraham, bapa beriman itu, iman kita pun diperhitungkan. Maka percayanya Abraham itu diperhitungkan oleh Allah sebagai iman. Bahkan Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, menjadikan engkau bangsa yang besar. Jumlahnya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Barang siapa memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Dan olehmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Dan itu terbukti melalui keturunannya Tuhan Yesus Kristus
Siapapun yang percaya kepadanya mendapat berkat dari Abraham orang beriman dan juga diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan Tuhan atas orang-orang percaya, atas kita, tidak hanya karena kita belajar untuk mengenal, tidak hanya kita belajar untuk hidup berkenan, tidak hanya kita belajar untuk hidup saleh dan jujur, tidak hanya kita belajar untuk hidup bergaul dengan Allah, tetapi setiap keputusan yang kita ambil itu diperhitungkan sebagai iman dan kita juga mendapat berkat dan diperhitungkan sebagai orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari. Jangan pernah Bapak Ibu permasalahkan siapa kita dan dari mana kita berasal. Kita memiliki kedudukan rendah atau kedudukan tinggi. Kita memiliki garis keturunan ningrat atau orang-orang biasa. Ada kepercayaan yang juga mengakui ada kasta, ada sudra, ada satria, ada brahmana. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada ya tingkatan-tingkatan kasta. Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu bersyukur bahwa ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan dunia ini, di hadapan manusia, maka Allah, firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan mengakui kita juga di hadapan malaikat-malaikatnya, bahkan mengakuinya di hadapan Allah Bapa di surga. Itu jauh lebih bermanfaat, itu jauh lebih berguna, itu jauh lebih tinggi dan besar nilainya daripada sekedar nama besar, jabatan, kedudukan di bumi ini. Oleh karena itu mari bersama-sama kita kejar pengakuan Allah di dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan juga memberi nilai kepada setiap kita bahwa kita ini layak dan pantas menjadi anak-anaknya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan. Jadi sebelum saya mengakhiri, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk terus membawa kehidupan kita ini, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup berkenan di hadapannya. Dan mari kita juga hidup saleh dan jujur, dan juga kita hidup bergaul dengan Allah, supaya pada akhirnya kita menerima berkat keselamatan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, mulutku penuh dengan pujian. Selayaknya kita memuji dan memuliakan Allah. Haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan kembali, Yesus Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu.
Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Kembali katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lelah untuk kita memuji, bersyukur melalui mulut lidah kita sebagai korban di hadapannya, supaya orang tahu bahwa kita ini miliknya, mengakui dia dan memproklamirkan namanya Yesus Tuhan. Kita akan masuk doa syafaat. Nanti saya mohon hambanya Bapak Pendeta Sri Hartono untuk menaikkan doa syafaat, lalu saya akan akhiri dengan doa berkat. Dipersilahkan. Yang Maha Besar, Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur saat ini Tuhan, kami boleh kembali diingatkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadikan kekuatan dalam hidup kami, menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini Tuhan. Kami percaya ketika kami mengenal Tuhan sebagai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang memelihara kami, kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk seluruh pengurus GKI Mana Eklesia Malang dan seluruh mitra baktiku dengan setia mengambil bagian dalam pelayanan, dalam ibadah live maupun ibadah-ibadah raya kami terserahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan karunia kesetiaan, ketekunan untuk kami terus mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di GKI Mana Eklesia Malang ini Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan tempat ini dalam tangan kasih Tuhan. Ialah melalui tempat ini banyak jiwa-jiwa dibawa datang kepada-Mu. Tuhan memberkati tempat ini, Tuhan memberkati Bapak Ibu Iwan Tesi yang sudah menyediakan tempat untuk kami beribadah kepada-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan seluruh donatur yang boleh menopang pelayanan di GKI Mana Eklesia ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan, Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih juga kami menyerahkan sinode kami GKI, Pastor Adi Sutanto beserta seluruh jajaran Badan Pengurus Harian Sinode, baik Bapak Edi Suyanto maupun Bapak David Sumayanto dan seluruh staf Badan Pengurus Harian yang ada, baik STT Sangkakala dan seluruh staf dosen
Biarlah Tuhan memberkati seluruh mahasiswi yang sedang belajar di SDT Sangkakala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia yang diberkati Tuhan, Indonesia yang dilawat Tuhan, Indonesia yang dijaga, dipelihara Tuhan. Sampai hari ini kami boleh mengalami pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera, kesatuan, persatuan, boleh senantiasa tumbuh di tengah-tengah bangsa kami. Walaupun kami berbeda-beda suku bangsa, dan kami percaya Tuhan, kami adalah satu di dalam kebinekaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan memberkati seluruh aparat pemerintahan kami, baik TNI, Polri yang menjaga kedaulatan negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati seluruh lembaga tinggi negara, baik MPR, DPR di seluruh tanah air. Ialah apapun yang mereka lakukan, kerjakan, ialah semata-mata untuk kejayaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Amin Ma'ruf dan seluruh jajaran menteri yang mengolah kekayaan alam di negeri kami. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menolong, memberkati mereka apapun yang mereka lakukan untuk bangsa ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Engkau juga memberkati saat ini di mana Tuhan daerah Cianjur yang mengalami bencana. Tuhan tolong saat ini saudara-saudara kami di sana, juga orang-orang baik yang orang-orang yang saat ini percaya, kehilangan dan saudara gereja-gereja, mereka. sekolah Tuhan, Engkau Alkitab, datang melawat mereka, masyarakat, memberikan Tuhan, penghiburan, dari kekuatan. penghiburan Mereka menghadapi satu kenyataan Oh yang Tuhan, terjadi, tolong mereka, bencana alam khususnya yang ada di mereka yang Cianjur kehilangan dan keluarga, sekitarnya, ya Tuhan, kehilangan Terima harta kasih benda, juga para relawan, Tuhan, Tuhan dan yang mereka saat tidak ini kehilangan sedang semangat, menolong mereka dalam dan juga kesusahan. putus Tuhan asa. berikan kekuatan, Terima kasih, kesehatan, ya terima Tuhan. kasih. Dan seluruh aparat Tuhan saling Ya membahu Tuhan, satu BNPB, dengan yang lain untuk BPBD, menolong mereka tim Tuhan yang saat dari ini Basarnas, menghadapi bencana tim alam dari yang ada di Tuhan, Cianjur. oh Terima Yesus, kasih Tuhan, terima relawan kasih. Tuhan, Kami juga menyerahkan pemerintah seluruh pusat, daerah Malang Raya ini provinsi, dalam tangan kabupaten, Tuhan. kota. Dialah Malang Raya, Malang yang salum, Malang yang sejahtera, Malang yang tentram, Malang yang penuh Amin, dengan damai amin, sejahtera, ya amin, Tuhan. amin. Kami Ada percaya roh Tuhan, kesejahteraan, ada Engkau roh hadir kehidupan. khususnya di daerah Malang Raya dan Tuhan. sekitarnya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah namamu dipuji dan Ya Yesus. dimuliakan. Inilah doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan. Amin. Haleluya Tuhan. Kembali kami membawa seluruh tim kami, mitra bakti, kru, dan seluruh Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan yang setia mengikuti tayangan ibadah ini diberkati di dalam seluruh kehidupannya. Dan kami Tuhan mengakhiri ibadah ini, tolong kami ketika kami pulang meninggalkan tempat ini, Engkau selalu bersama-sama kami. Terpujilah namamu, saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu mengucap syukur dan berdoa dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang jadi berkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama Bapak Ibu di dalam tayangan ibadah live ini.
Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita tetap berdoa, kita tetap Tuhan memohon Tuhan untuk melawat, menghibur saudara-saudara kita yang sedang mengalami gempa bumi, saudara kita yang ada di Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya. Bapak Ibu tetap jaga protokol kesehatan dan mari kita juga jaga kesatuan keberagaman kita sebagai sesama anak bangsa Indonesia. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.